keluar melenceng dari kaidah-kaidah agama yang benar. Intinya seperti itu. Juga masyarakatnya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kesyirikan dan sebagainya. Keadaan persis sekarang ini. Ya. Nah, jelas. Maka ketika kita ingin masuk kepada yang disebut dengan orang mukmin di dalam konteks Ashabul Kahfi, surat Ashabul Kahfi ini, maka kita lihat apa yang Nabi rumuskan untuk menjadi orang mukmin di ujung akhir zaman, di kemunculan Dajjal yang tidak lama lagi, yaitu tidak ada lagi rumus lain kecuali ujlah. Karena di situ ujlah bermuatan menjadi manusia terbaik, menjadi manusia yang utama, dan itulah yang akan bisa menghadapi Dajjal, membenci dengan berbagai perbuatan Dajjal dan sebagainya. Saya kira sangat jelas. Ya. Ini jauh daripada apa yang ada di dalam sosok Al-Mahdinya Ruqayyah, dan tidak mungkin menjadi putra Bani Tamim karena belum melalui ujian ini. Yang kedua, berdasarkan maklumat Al-Quran tadi, ya, di dalam konteks surat Al-Kahfi, maka ini beriringan dengan hadis-hadis yang menghubungkannya, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Banyak dalam hadis, ya. Dengan kedatangan, disatukan dengan kedatangan Nabi SAW dan Al-Mahdi dalam putaran terakhir perjuangan umat di ujung akhir zaman ini. Umat terakhir Nabi Muhammad SAW. Misalkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Arabi Sulaiman dan Sab'in dalam kitab Asy-Syifa, diriwayatkan bahwa Nabi SAW berumroh sesudah keluarnya Dajjal. Jadi jelas Dajjal dulu, baru Nabi SAW muncul. Kemudian Nabi SAW umroh, ya. Sudah keluarnya Dajjal dan keluarnya Yajuj Majuj. Nah, hati-hati. Berarti ini ada satu tema yang menarik, nanti kita bahas pada saatnya. Berarti ini kan nih, sudah keluarnya Dajjal, sesudah keluarnya Yajuj Majuj. Padahal di dalam hadis yang lain, Yajuj Majuj itu merupakan periode terakhir sebelum pencabutan nyawa. Ini mengindikasikan jangan-jangan Yajuj Majuj ini benar sesuai kelompok ulama yang mengatakan sudah lahir Yajuj Majuj dan berbaur dengan bangsa-bangsa saat ini. Bahwa Yajuj Majuj disimbolkan seperti gorila itu kan perlu ditakwilkan. Jadi mengindikasikan dari hadis ini jelas, ya, sepertinya begitu. Tapi ini bukan tema kali ini. Kita akan bahas di waktu yang lain. Saya ulangi, diriwayatkan bahwa Isa Al-Masih berumroh sesudah keluarnya Dajjal, sesudah keluarnya Yajuj Majuj selama 40 tahun. Ya, Nabi Isa AS kan digambarkan dalam hadis lain usianya 40 tahun, ya. Jadi 33 tahun pada saat periode pertama, dan sekarang beliau diangkat, nanti ditambah lagi berapa tahun lagi tuh? 7 tahun lagi. Berarti Nabi Isa AS insya Allah ada di dunia terakhir hanya 7 tahun. Dan, nah, dengan siapa nih? Dan penolong Nabi Isa AS berarti kan? Ya, karena ini sedang menceritakan Nabi Isa AS. Dan penolongnya adalah Ashabul Kahfi, ahli Ashabul Kahfi, dan Al-Rokim. Dan mereka melakukan haji bersama-sama, sebab belum pernah melakukannya. Tuh, Masya Allah. Ya. Jadi, jelas sekali bahwa Al-Quran tadi tentang Ashabul Kahfi di periode putaran terakhir akan muncul lagi Ashabul Kahfi. Dan Ashabul Kahfi tidak bisa disimbolkan, tidak bisa ditakwilkan. Itu maknanya benar-benar harus terjadi kepada kelompok itu, yaitu orang yang sudah jauh
dari pusat keramaian, mengasingkan diri dalam menyelamatkan agamanya, dalam menyelamatkan akidahnya, di dalam hal-hal lain yang berhubungan dengan fitnah Dajjal itu. Itulah ahli Ashabul Kahfi. Tidak bisa orang yang tinggal di kota, orang yang masih tinggal di keramaian disebut ahli Ashabul Kahfi. Mustahil. Ya. Silakan hadirkan kepada saya profesor 100, profesor doktor 1000, profesor doktor ahli agama. Saya punya asumsi, saya punya kaidah, dan saya punya dalil bahwa tidak bisa Ashabul Kahfi itu dinisbahkan kepada orang-orang yang masih ada di tengah-tengah keramaian, di kota-kota, dan masih bergaul dengan kehidupan yang cenderung kubu dunia. Mustahil. Ya. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, Ashabul Kahfi itu adalah penolong Al-Mahdi, dan dia yang mendapat petunjuk Tuhan. Tuh. Ingat, jadi ahli Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, petunjuk di akhir zaman itu dalam bentuk mimpi. Nah, alhamdulillah, semoga ini menjadi benar. Kita selama ini Majelis Gajah, apalagi yang sudah tinggal di sini, banyak sekali petunjuk yang kita terima terkait dengan Majelis Gajah. Dan kita yang sudah menjadi orang yang tinggal yang sudah melakukan ujlah ini, ya. Baik. Nah, begini. Dari seluruh rangkaian orang yang berjuang dengan Al-Mahdi nanti, yang disebut dengan ahli Ashabul Kahfi ini, di dalam Al-Quran itu terlihat pemberani, punya nyali, ya, meninggalkan kehidupan normal. Nah, sekarang para pengikut Cisusila, ya, yang jelas sekali bahwa penolong Al-Mahdinya itu adalah ahli Ashabul Kahfi, penolong utamanya, sudah belum melakukan ini semua, ya, meninggalkan kehidupan normal untuk hanya berbakti kepada Allah karena sudah darurat, menyelamatkan akidahnya sudah darurat. Sama sekali belum nampak kita. Jadi ini sudah bertentangan, ya. Iya. Jadi jangankan menjadi ahli Ashabul Kahfi, kehidupan mereka masih normal. Baca surat Al-Kahfi, ya, kehidupan mereka tidak normal. Lalu kemudian bersabar. Begini, seharusnya orang-orang ahli Ashabul Kahfi itu sudah bersabar dalam waktu cukup rentan. Sama dengan Muhammad Qasim. Muhammad Qasim kan sudah diuji hampir 20 tahun, ya. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada yang menilikung di tikungan akhir, itu menurut saya tidak termasuk dalam konteks orang bersabar. Belum diuji, ya. Tidak tahu. Barangkali dalam 1-2 bulan ke depan bubar barangkali, ya. Kita tidak paham. Yang berikutnya, coba kita lihat dari surat Ashabul Kahfi itu. Orang yang berpegang teguh kepada kebenaran Quran dan hadis. Pada kebenaran. Ya, kebenaran ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan kelompok Cisusila ini kelompok yang banyak melanggar hadis, ya. Jelas sekali, ini sangat jauh, ya. Tergambar dalam Al-Quran, kita lihat. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Tuh, kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kalau kita lihat dari sejarah Nabi, para Nabi, ya, para sahabat, waktu itu pun insya Allah petunjuknya mimpi. Karena mereka Ashabul Kahfi kan bukan Nabi. Jadi saya yakin petunjuk yang diterima oleh Ashabul Kahfi dulu, yang diceritakan Quran, petunjuknya mimpi. Dan kita yakin bahwa
ahli Ashabul Kahfi di zaman modern ini, di ujung akhir zaman yang sebentar lagi Dajjal muncul, saya pastikan dalam bentuk mimpi juga. Kenapa? Kok bisa memastikan? Karena sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, bahwa petunjuk setelah aku wafat tidak ada lagi kecuali mubasyirat, yaitu mimpi yang benar dari Allah. Sangat mengunci ya. Ini surat Al-Kahfi ayat 13. Jelas sekali ya Allah, begitu jelas, begitu gamblang, begitu gampang dicerna oleh akal. Islam itu ciri-ciri, salah satu cirinya adalah gampang dicerna oleh akal sehat. Karena akal diciptakan oleh Allah untuk memilih, memilah dan memilih. Nah, sedangkan ajaran Cisusila ini doktrin, dogma. Dogma itu pokoknya ada dalil, tidak ada dalil, masuk akal, tidak masuk akal. Inilah petunjuk dari Allah, begitu. Tapi jelas Allah yang menyesatkan. Karena tidak mungkin Allah bertentangan dengan Allah yang dimaksud dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran jelas kita pegangnya harus hadis dan Quran. Ya, Quran dan hadis. Jadi jelas kan? Jauh daripada ahli Ashabul Kahfi keadaan Rokaya dan timnya. Baik, kita teruskan. Jadi pendukung Al-Mahdi itu bukan kaleng-kaleng, bukan harus teruji. Nah, sekarang tiba-tiba bayangkan Al-Mahdinya sudah muncul, tiba-tiba berbayat tanpa ada ujian apa-apa. Coba bayangkan. Ini kaleng-kaleng namanya. Kaleng-kaleng itu belum diuji. Seharusnya logikanya begini ya. Coba perhatikan sejarah para nabi semua. Sahabatnya Nabi Isa alaihissalam, Masya Allah ujiannya berat sekali. Ya, dari kampung ke kampung hanya dihina, dicaci maki, dikejar-kejar tentara Romawi. Begitu, sampai ada yang tidak tahan, berkhianat. Namanya siapa? Yudas. Tuh, sampai tergoda. Tidak tahan dengan penderitaan, ya. Hanya mengharapkan, kalau zaman dulu itu apa? Hah? Ya, kata Mas apa namanya? Ya gitulah. Ada namanya itu ya. Oke. Mana ujiannya bagi pengikut Al-Mahdinya Rokaya? Pada kerja tuh sekarang, ya, gimana? Nggak masuk akal. Jadi betul kaleng-kaleng. Lihat nih, saya akan sampaikan di dalam surat An-Nur ayat 55 ya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Ya, siapa mereka? Lihat. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Ya, penuh dengan ujian, penuh dengan macam-macam. Kira-kira ini maksudnya. Sesungguhnya dia akan menubuhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan dia benar-benar telah menukar keadaan mereka. Sesudah mereka berada dalam keadaan ketakutan, ya, menjadi aman sentosa. Jadi artinya orang-orang yang akan hebat nanti menguasai bumi itu harus dalam keadaan ketakutan, kesulitan, dan sebagainya. Sesudah mereka dalam keadaan ketakutan, mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukan apapun denganku. Berarti memang ini harus ahli tauhid luar biasa. Orang yang sudah menjauhi berbagai perbuatan syirik. Sementara timnya Rokaya masih berada di tempat yang penuh dengan kesyirikan, ya. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi begini, jelas sekali ya.
siapa nanti yang akan diberikan kekuasaan oleh Allah itu, yaitu orang yang bukan kaleng-kaleng. Kalau orang Rokayah mah kaleng-kaleng semua, belum diuji jadi ahli Ashabul Kahfi, belum keluar dari lumpur syirik, ya, belum diuji menjadi orang yang tangguh nyalinya dan sebagainya. Langsung saja berbaiat dan tiba-tiba Al-Mahdinya juga dijadikan putra Bani Tamim. Ya, itu adalah hal yang sangat menggelikan dan jauh daripada tanda-tanda itu. Baik, saya tambahkan berikutnya. Orang pengikut Al-Mahdi yang paling utama mendukung, kan sekarang begini, Al-Mahdi sudah dibayat, berarti yang membayat ini kan pendukung utama Al-Mahdi, betul tidak? Oke, jelas ya. Jadi orang-orang pendukung nih, pendukung utama, karena pertama kali yang mereka membayat ada mungkin 20-30 orang ya, berarti itulah pendukung utama Al-Mahdi ya. Oke. Dan jelas di dalam hadis pendukung utama itu adalah ahli Ashabul Kahfi. Sudah dipertegas sekali. Nah, baik, kita uji ahli Ashabul Kahfi tadi. Ini ujian berikutnya nih, ujian terakhir nih, kita uji ya. Mereka masih jauh dari manusia sebaik-baiknya manusia. Ya, masih jauh. Karena sebaik-baiknya manusia itu orang yang sudah ujlah, sesuai dengan hadis yang sudah sering saya sampaikan. Bahwa seseorang yang mengasingkan diri ke lereng gunung dan sebagainya demi menunaikan apa yang menjadi hak Allah, itulah Nabi katakan manusia terbaik, sebaik-baiknya manusia. Mereka belum menjadi manusia utama. Kenapa? Dari mana tahu? Ya, mereka belum melakukan ujlah, belum menyingkir dari keramaian perkotaan dan sebagainya. Masih melakukan langkah-langkah yang normatif umum manusia biasa ya. Karena Nabi mengatakan manusia paling utama adalah yang sudah ujlah, sudah jadi ahli Ashabul Kahfi, kira-kira begitulah ya. Nah, dan berani menyelamatkan agamanya. Bagaimana mungkin pembantu Al-Mahdi yang utama menyelamatkan agamanya saja belum bisa? Siapa yang dijamin sudah bisa menyelamatkan agamanya sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan? Siapa coba? Saya bacakan nih ya. Mereka itu lari menyelamatkan agamanya dari gelombang fitnah, yaitu ke gunung-gunung, ke lereng gunung dan sebagainya. Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari ya. Jadi mereka yang sudah menyelamatkan, itu yang disebut dengan orang yang sudah bisa menyelamatkan agamanya. Ya wajar betul. Saya pun ketika sudah 2 tahun di sini, tiba-tiba ke kota, saya merasa betul bahwa Masya Allah, begitu banyak fitnah. Saya 2 hari aja fitnahnya banyak banget. Ya, kadang-kadang kita mau tidak mau harus makan, keluar kan. Kemudian bertemulah dengan wanita-wanita yang seksi kan. Kemudian mau tidak mau banyak diperlihatkan syirik-syirik, tempat-tempat syirik dan sebagainya. Dan banyak ujian, godaan-godaan sesuatu yang tidak perlu yang kita beli, macam-macam sajalah. Jadi itu memang sulit. Akhirnya kita karena hiruk-pikuk kehidupan yang kota, yang kadang-kadang macet, terlambat sholat lah dan sebagainya. Akhirnya tidur malam karena di kota keluar dari rumah itu baru jam 8 malam. Sedangkan di sini jam 8 malam sudah pada tidur untuk melaksanakan hak Allah, yaitu tahajud. Di kota sulit. Kalau orang ada tahajud di kota luar biasa ya, karena memang berat sekali. Dan saya merasakan ketika di kota dalam waktu 2 minggu, 3 minggu hanya rajin seminggu 2 minggu pertama. Setelahnya banyak lalai untuk tahajud juga, karena tadi kan mau tidak mau terseret dengan keadaan kota,
di mana sulit melaksanakan hak ibadah kepada Allah. Nah, yang paling penting adalah bahwa ahli Ashabul Kahfi pasti orang-orang yang sudah lebih dijamin terhindar dari fitnah Dajjal. Kalau Cisusila, orang-orang pendukungnya masih rawan, rentan dengan fitnah Dajjal. Karena mereka doanya belum dikabulkan oleh Allah. Lihat ini, ya, bahwa jelas sekali dalam banyak hadis, ya, orang yang masih ada dalam lingkungan syirik, tempat-tempat syirik, maka doanya sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat rahmat tidak akan datang kepada tempat dan wilayah tersebut. Itu sudah sangat jelas. Jadi rentan sekali orang yang berpendapat saat ini, ya, saat ini walaupun dia tokoh agama seperti Ujma kemarin, coba dia berani berhadapan dengan Nabi nanti di akhirat, berhadapan dengan Allah dengan membatalkan apa yang Nabi sampaikan, bahwa mimpi di ujung akhir zaman itu adalah mubasyirat. Mendekati kiamat, mimpi-mimpi itu pasti benar, ya, dan sebagainya. Banyak sekali yang ada hubungan dengan mimpi itu justru akan diterima oleh umat di ujung akhir zaman. Tapi Ujma membatalkan itu. Coba, dahsyat kan? Jadi tidak ada yang dijamin yang sekarang masih ada di kota-kota terhindar dari fitnah Dajjal. Makanya di dalam hadis-hadis begitu banyak, memang sulit orang-orang yang akan bisa melawan Dajjal, menghindari fitnah Dajjal, kecuali yang Allah berikan anugerah. Jadi sedikit nanti orang yang bisa menyuarakan Dajjal. Makanya di dalam hadis yang lain, Dajjal justru akan muncul ketika di mimbar-mimbar tidak pernah lagi dibicarakan tentang Dajjal. Bahkan orang bingung, apa sih Dajjal gitu ya. Ini sudah fakta terjadi, hanya kita coba sekarang nih yang bicara Dajjal dia terus. Coba perhatikan, ya, sedikit sekali tokoh-tokoh agama bicara Dajjal. Bicaranya, wah kita harus umroh supaya meningkatkan keimanan. Ustadz, ayo umroh, dapat komisi. Itu aja kebanyakan begitu. Wah kita harus beriman, kita wah begitu. Sedekah lah, sedekah segala macam. Sedekahnya ke saya aja nih, saya bikin pondok pesantren. Kan begitu Ustadz. Sudah terkenal baru mengumumkan membangun pesantren terus sebagainya. Jadi jarang sekali membicarakan tentang Dajjal. Padahal Dajjal itu akan banyak memurtadkan umat. Dan insya Allah hanya kita coba. Perhatikan, silakan. Saya bukan mengklaim, karena saya sudah browsing. Saya tuh pekerjaannya tuh hampir 12 jam tuh melototin laptop, handphone dan sebagainya. Karena saya sadar, saya ini sebagai leader, maka saya harus berpikir banyak, menyampaikan sesuatu tuh harus ada dalilnya. Saya tidak mau jadi ujma, saya tidak mau jadi ulama yang disebut ulama sekarang. Saya tidak mau. Kebanyakan asbun dan justru kebanyakan aneh bin ajaib tanpa dalil mereka bicara, ya. Kayak ujma itu tanpa dalil itu menyampaikan bahwa mimpi itu tidak usah harus dipercaya, ya. Cuma didengarkan saja. Baik. Nah, itulah paling mendasar yang seharusnya dipikirkan oleh pengikut Roqayyah, ya. Mustahil Anda bohong besar sudah menjadi pengikut utama Al-Mahdi, padahal di dalam hadis pengikut utama Al-Mahdi dan pendukung utama Al-Mahdi adalah ahli Ashabul Kahfi, ya. Jelas sekali Anda justru yang paling rawan terkena fitnah Dajjal. Baik, jadi mohon, bukan kami mengklaim kami paling benar, tapi kami hanya membacakan apa yang Nabi sampaikan. Itu, tolong. Ya, jadi ada banyak komen-komen yang di-screenshot ke saya kan. Saya jarang sekali lah, boro-boro sempat baca komen. Baca grup majelis gaji aja saya hampir sebulan sekali. Bahkan kadang-kadang 3 bulan nggak saya buka-buka. Itu pun kalau saya buka ada yang
japri ke saya, Kang, ini buka tolong. Kadang-kadang waduh banyak sekali, udah 3.000, 4.000 chat belum saya buka kan. Saya kadang-kadang nggak bisa juga, wah terlalu banyak ini. Nah, komen itu mengatakan bahwa kita sombong, ya, bahwa kita merasa paling benar. Padahal yang kita sampaikan itu pernyataan dan ucapan Nabi. Ya silakan Anda mempersepsikan bahwa kita sombong. Kita menyampaikan kebenaran, apa yang ada di dalam Quran dan hadis. Silakan bantah lagi dengan Quran dan hadis, bukan hanya bisa wah sombong lah, Kang Diki pengen jadi putra Bani Tamim lah, segala macam kan fitnah keluar. Jadi kalau kita menggunakan dalil hujah, lawan juga dengan dalil dan hujah. Nah ini Rokayah dengan si Susilawati dan timnya tidak bisa pernah menjawab, coba bayangkan. Jadi landasan mereka apa? Ya, mereka mengaku muslim, tapi landasannya apa? Landasan mereka sudah saya pastikan ya, hanya mimpi Ci Susila. Itu landasan mereka, mau nabrak hadis, nggak peduli. Udah banyak sekali. Pokoknya sudah terang benerang bahwa kelompok Ci Susila itu hampir semua menabrak hadis dan dalil ya. Jadi saya sarankan tinggalkan. Walaupun kata-katanya indah, jangan lupa loh. Iblis itu sesungguhnya dulunya orang alim, ya, orang yang sangat memahami ilmu. Dan biasanya yang namanya dari iblis lebih indah, betul tidak? Lihat wanita seksi, ya kan? Lihat para penari telanjang, kan indah-indah. Kan nggak mungkin penari telanjang badannya katakanlah gede-gede, ya, atau pendek-pendek, nggak mungkin, kan pasti indah. Yang begini-begini, nah begitu. Jadi dari setan itu pasti indah, terang benderang, gelap, apa namanya, kelap-kelip, kemudian barang-barangnya, apa namanya, waduh, bagus, mahal. Pokoknya intinya pasti demikian, ya. Baik, rekan sekalian, itulah kajian pada pagi ini untuk menjawab, menjelaskan bahwa mustahil Abdurrahman Muhammad bin Abdullah yang diklaim sebagai Al-Mahdi oleh Rukayah juga menjabat, merangkap jabatan menjadi Bani Tamim. Karena tidak ada proses ujian-ujian yang bisa kita lihat, padahal jelas sekali di dalam hadis, di dalam kajian-kajian kitab-kitab ulama, mereka ini adalah orang yang utama di dalam rangka membantu Al-Mahdi. Dan ini sangat bertentangan dengan semua aspek tadi ya. Tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan irisan pun, bahkan jangankan sama dengan dalil, irisan pun jauh. Masih mending ada irisan sedikit saja. Ini bertolak belakang dengan semuanya ya. Termasuk dari kelompok-kelompok pendukungnya. Mereka bukanlah putra kelompok Bani Tamim, mereka bukanlah kelompok ahli Ashabul Kahfi, ya. Kalau sedikit saja ada hubungan, ada irisan, kita mungkin masih bisa mengkaji serius. Tapi ini mereka tidak pernah bisa menjawab apapun dengan apa yang kita tanyakan. Padahal pertanyaan ini seharusnya wajib dijawab. Kenapa? Karena kalau Anda mengakui Anda Muslim, maka landasannya Quran dan hadis, bukan hanya mimpi Rokayah. Demikian. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ciri-ciri putra Bani Tamim itu diantaranya datang dari timur, bukan dari Norwegia. Kedua, tingkatnya tipis. Kalau Abdullah itu tingkatnya kayak semak-semak. Nah, satu-satu nih. Menurut Mas Wada, ciri putra Bani Tamim itu jenggotnya tipis katanya. Terus yang kedua bukan dari Norwegia katanya, tapi dari arah timur. Yang ketiga apa? Yang ketiga kulitnya kuning. Kulitnya kuning langsat, ya? Kuning. Yang kulitnya kuning di sini apa? Ini nih, kuning nih.
Alif nih. Jangan-jangan ini. Dari adik. Terus apa lagi? Kapan membaiatnya di Mekah? Ya? Kapan membaiatnya ke Mekah? Kalau udah dibaiat, kapan mereka ke Mekah? Kapan mereka ke Mekah? Enggak. 3 itu cukup Bang. Oh, 3 itu cukup katanya. Jadi artinya Mas Suhada tadi berpendapat yang disebut dengan putra Bani Tamim dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdullah ini jauh dari ciri-ciri yang ada dalam hadis. Katanya begitu, Mas Suhada ya. Oke, ada yang lain? Yang dari sosial media? Ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya? Dari Ardi Iskandar. Ya. Demi Allah yang menginginkan kebaikan untuk kita bersama. Saya ingin berdialog 4 mata dengan Kang Diki. Oh, dari Mas Adi Iskandar. Nah, ini mantan ketua gajah nih. Tuh, kan mantan ketua gajah aja bisa tepar ya. Silakan. Boleh 4 mata. Mau 5 mata, 2 mata pun silakan. Terbuka. Saya sangat terbuka. Di sini Mas Andi, Mas Ardi ya, tiap hari Sabtu Minggu banyak teman-teman ke sini. Bahkan yang baru-baru mengenal mimpi pun, baru jadi mu'alaf pun, atau bahkan belum mu'alaf, banyak yang ke sini. Alhamdulillah satu persatu meyakini mimpi Muhammad Qasim. Walaupun nanti setelah percaya dibajak sama orang lain. Susah-susahnya kita dibajak orang lain. Tidak apa-apa. Karena kita hitungannya karena Allah. Baik, Mas Adi silahkan. Saya sangat senang. Bahkan Mas siapa? Mas Rudi ya? Siapa? Bukan yang punya tanah itu. Mas Rahmat sering ke sini. Tapi karena urusan kaitan tanahnya ya dan waktunya hanya sebentar-sebentar, ya saya tidak ada waktu. Sebetulnya ingin bertanya, bagaimana Mas Rahmat kok sampai percaya gitu? Ingin, cuman kan beliau hanya sebentar-sebentar ya. Silakan datang dengan Mas Rahmat, Mas Adi Iskandar ya. Datang ke sini dengan Mas Rahmat untuk kita diskusi ya. Kalaupun tidak usah dihadiri yang lain, silakan kita 4 mata. Insya Allah saya kira demikian atas pertanyaannya. Ahlan wa sahlan, saya senang sekali ya. Silakan, ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Baik, saya kira karena tidak ada, ini sudah jam 6, kita akhiri. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijaga terus oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian